qiyamul lail sampai dijawab oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Itu jawabannya Rasul. Afala uhibbu, bukankah aku senang an akuna abadan syakura, bahwa aku adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi bersyukur sampai begitu. Hadis muttafaq alaih. Hadisnya Bukhari Muslim. Ada lafdu Bukhari. Ini redaksinya dari Imam Bukhari. Tapi di Imam Muslim sama. Wa nahwu fi sahihain min riwayat Mughirah bin Syu'bah. Tadi yang mirip tapi isinya sama itu di dalam kitab Sahihain. Jadi Nabi Rasul yang dosa-dosanya baik yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum, jaminan sudah diampuni. Tapi kalau sholat malam, bukan sholat wajib loh ya, bukan sholat sunnah, sholat malam sampai kakinya ini istiqomah sholat malam saja kadang-kadang tidak bisa, sering tidak bisa. An Aisyah, dari Aisyah juga ini. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, perkataannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-usr ahya al-laila wa ayqadha ahlan wa jadda wa shadda mizarahu. Hadis muttafaq. Hadisnya sahih, riwayatnya dari istrinya langsung. Ini kan aku pakai di sini. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-usr, apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kata bulan Ramadan. Kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, Rasul menghidup-hidupkan malam 10 hari terakhir, enggak tidur. Wa aiqadha ahlahu, beliau juga membangunkan istri-istri. Wa jadda wa shadda mizaro, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini semata-mata kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasul enggak tidur, ibadah, maka tidak sendiri, keluarganya. Hadisnya sahih. Wa Nabi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, Abu Hurairah berkata, perkataannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah
minal mu'min ad-dhaif wa fi kullin khairun. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat. Kuat di sini dalam segala hal. Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, segala. Orang mukmin yang kuat semacam itu khairun, lebih bagus. Wahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala minal mu'min dhaif, dibanding mukmin yang lemah skalanya. Lemah segalanya. Kalau tadi mukmin yang kuat, kuat segalanya. Nah, kebalikannya mukmin yang lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ekonominya, lemah ilmunya. Wa fi kulli khair, tapi di dalam segala sesuatu pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, maka berusahalah sekuat tenaga ala ma yanfa'uka, terhadap sesuatu yang dapat membawa manfaat bagimu. Ini penekanannya di sini. Kalau tadi mukmin itu sudah tapi penekannya ihris ala ma yanfa'uka, berusahalah kamu sekuat tenaga, bersungguh-sungguh ala ma yanfa'uka, terhadap sesuatu yang dapat memberi manfaat. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada tolong itu kepada Allah. Paling tergantung Allah Subhanahu wa taala. Wala takjis, dan jangan lemah. Jangan lemah. Jangan malas. Ini kan babnya ajaran kamu jalan bersungguh-sungguh. Kan beribadah bersungguh-sungguh. Jangan. Wa in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika ada sesuatu yang menimpamu, yang mengujimu, fala takun, jangan kau katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Andaikan aku berbuat semacam ini, pasti akan semacam ini. Gak boleh. Jadi sering kita itu sering di sini. Umpama contoh aja. Contoh saja. Nah, hari ini umpamanya pergi kemana lah, ke satu tempat. Ternyata di tengah perjalanan kecelakaan. Nah, kemudian mengatakan, kan saya sudah bilang hari ini nggak boleh pergi, tetap pergi. Begitu. Nah, ada kan tadi tidak pergi karena kecelakaan. Begini tidak boleh. Tidak boleh. Itu sudah takdir Allah sudah. Tidak boleh wala ma'in asobaka syai'un, apabila ada sesuatu yang menimpamu, wala takun, jangan kau mengatakan andaikan aku tidak begini, tidak begini. Walakin kul, akan tetapi katakan qadarullahi wa ma syaa fa'ala.
Fa'inna, ini kenapa tidak boleh andaikan tadi, andaikan umpama misalnya berangkat ini selamat. Kenapa ada begitu? Fa'inna lau taftahu amalah syaitan, karena kata-kata anda umpama jika tidak begini, umpama tidak begini, kan ada itu tidak boleh tak. Nah, karena ucapan semacam itu taftahu amalah syaitan, membuka pekerjaan syaitan, membuka pekerjaannya. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Ini sering dikatakan di tengah-tengah, karena semua yang terjadi adalah kehendak takdir Allah. Sudah kita terima dengan sabar. Kemarin ketika sabar itu, apapun yang menimpa pada kita, kemudian kita terima dengan sabar, maka ampunan Allah. Cuma ya kita saja yang masih belum sampai di kata besar, maka tetap kita berusaha. Ya, tentunya tadi itu ikris alama yang maukan, kita diperintahkan supaya bersungguh-sungguh berbuat sesuatu yang membawa. Nah ini yang dapat mendatangkan manfaat ini, ayo tidak sekedar ya menjalankan atau melakukan, tapi bersungguh-sungguh. Sudah saya lanjutkan. Wa anhu, dan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Rasul, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari. Hadis muttafaq. Ini saya masih hujibatin naru bisyahawati, neraka yang melihatkan kepada manusia yang sekarang ini, kalau tidak diberikan semangat, dipertontonkan, dibayang-bayangi kesenangan-kesenangan. Tapi wahuji batil jannatu bil makari, kalau surga dibayang-bayangi yang susah-susah. Ini katanya terjadi. Mohon maaf, kita di alun-alun itu, di alun-alun sini ada Masjid Agung, sama-sama ada acara. Di Masjid Agung ada pengajian, di alun-alun dan tempat. Mana yang dipilih? Yang paling banyak jamaahnya yang mana? Dangdutan. Itu. Maka kesenangan loh. Khotbah itu adalah membayang-bayangi neraka. Sementara pengajian tidak senang. Itu kenyataan. Padahal juga begitu masuk masjid, baca doa masjid, baca niat tepat, belum sempat mendengarkan pengajiannya sudah paham. Tapi kalau masuk ke alun-alun, masuk ada doanya masuk alun-alun, etika di alun-alun enggak ada. Tapi kenapa orang-orang
lebih banyak memilih sana. Ini. Jadi kalau urusan neraka itu ya kesenang-senang perut. Jawaban itu adalah mohon maaf, perantara cara setan menggoda diberi kesenangan. Coba kita perhatikan segala yang dilarang oleh Allah, segala yang dilarang oleh Allah, tamatnya kan enak-enak. Iya, enak. Kesenangan banget. Makanya itu kesenangan itu kan timbul dari nafsu kita. Kesenangan itu timbul dari nafsu. Nah, nafsu ini yang menjadikan siapa? Makanya ayo apalagi bicara Ramadan. Nah, Ramadan itu paling efektif untuk bukan menghilangkan nafsu, bukan, tapi mengendalikan. Nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan. Nah, ini Ramadan nanti ini yang efektif itu mengendalikan nafsu itu puasa Ramadan. Makanya hadis ini ternyata luar biasa. Kalau urusan mereka dibayar-bayarin senang, tapi kalau urusan surga dibayari yang tidak senang. Mau berjamaah masjid kritik-kritik hujan, nah selimutnya tambah celak ini. Pengulangan wes. Makanya ayo bareng-bareng kita. Satu lagi, ini ada hadis panjang tentang hujan. An-Nabi Abdullah, hadis diriwayatkan dari Abdullah Hudzaifah bin Yaman al-Ansari. Abdillah, bapaknya Abdillah, namanya Hudzaifah. Hudzaifah ini nama laki-laki dari sahabat, bukan perempuan. Artinya pakai bin. Hudzaifah bin al-Yaman al-Ansari, al-ma'ruf sahibi sirri Rasulillah, yang dikenal sahabat ini. Hudzaifah ini dikenal sebagai orang yang teguh memegang rahasia, teguh memegang rahasia Rasul. Seperti pribadinya. Qala, Hudzaifah berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Data lailatan, satu malam aku sholat bersama Rasul." Orang dekat ini. Faftah al-Baqarah. Ternyata Rasulullah sholat membaca surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Fakultu, Hudzaifah tadi itu mengatakan di dalam hatinya, karena kalau kadang sholat, kan sholat dengan Rasul Hudzaifah. Lah, ternyata Rasulullah setelah membaca Fatihah surat al-Baqarah. Fakultu, Hudzaifah ini berkata dalam hati, apa? Bukan. Yarka'u, perkataannya Hudzaifah, yarka'u indal mi'ati. Kalau artinya, oh nanti kalau sudah 100 ayat ini juga hanya atau perkataannya Hudzaifah di dalam hatinya, karena belum salah. Al-Baqarah mungkin dalam hatinya Hudzaifah. Nanti kalau sudah 100 ayat
Tapi ternyata apa? Tumamado. Tapi ternyata Rasulullah terus. Udah 100 ayat masih terus baca. Fakultu usolli biha fi rakatin. Kemudian Hudzaifah tadi juga mengatakan lagi usolli biha fi rakatin. Beliau sholat dengan surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Tamadun, ternyata berlanjut. Fakultu yarka'u biha tsumma iftatahan nisaa faqara. Hudzaifah mengangkat lagi berkata dalam hatinya, oh nanti setelah selesai Baqarah rukuk selesai. Ternyata bukan. Terus berlanjut. Cuma surat An-Nisa dibaca. Terus Tuma iftataha Ali Imran Baqarah. Baca Ali Imran. Yaqra'u mutawassal. Dibaca terus. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaka. Ketika beliau membaca ayat-ayat tentang tasbih, membaca ayat-ayat tentang tasbih, sabbaka, beliau mengucapkan. Wa idza marra bi su'ali sa'al. Ketika beliau membaca ayat-ayat yang tentang permohonan, saat beliau wa idza marra bi ta'abbudin, jika membaca ayat yang tentang minta perlindungan, ta'awudz, dia juga minta perlindungan. Tsumma roka, beliaunya faja'ala yaqulu, rukuk, setelah rukuk beliau membaca subhana rabbiyal adzim. Jadi rukuk membaca subhana rabbiyal adzim. Fakana ruku'u nahwan min qiyami. Rukuknya dengan membaca subhana rabbiyal adzim sama lamanya dengan berdirinya. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau bangun dari rukuk, i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu. Baca. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma rakaat. Berdiri i'tidal, berdiri tegak lama panjang. Hampir sama dengan rukuknya tadi. Ya. Padahal rukuknya sama dengan berdiri yang pertama. Baca apa tadi? Summa sajadah. Kemudian beliau sujud. Maqala subhana rabbiyal a'la. Sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujudu qariban min qiyami. Sujudnya sama dengan berdiri. Subhanallah. Kalau kita sudah terbang 5 menit. Hadisnya rawahu Muslim. Nah, ini hadis-hadis yang tentang mulia bersujud dan beribadah. Ya walaupun kita tidak bisa menyamai Rasul, paling ya, ayo yang kita mampu. Kalau begini kan nggak mampu kita. Di Masjid Agung itu ada salah
yang biasa. Ada salah satu imam tarawih di Masjid Agung itu orangnya perempuan. Nah, ketika tarawih membaca ayat-ayat, tidak membaca biasa, apa yang terjadi? Jamaahnya Protes. udah protes, langsung itu komplain ke saya, Haji, kalau sudah itu jangan protes. Kenapa? Nah, kalau Ustaz itu saya baru tahu. Ya begini ini, ya namanya jamaah. Saya disampaikan jawabannya enggak kurang memuaskan. Masalahnya imam itu harus ngerti. Imam itu harus ngerti. Jamaah itu ada orang tua, ada anak kecil, ada yang segera selesai sholat karena kebutuhan, ada keperluan yang lain. Maka tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lama juga, karena harus ngerti. Terus mau bagaimana? Karena pas kebetulan membaca ayat-ayat Al-Qur'annya ini kurang pas, seringkali ada keselionnya. Mohon tidak usah panjang-panjang baca ayat, cukup bumbu, biar tidak terlalu banyak salah. Kalau terlalu agak panjang, banyak salahnya. Yang repot, mohon maaf, kan di masjid kita sebenarnya sudah imamnya sudah dituduh. Saya Pak Boyri, Pak Taufik, kurang. Ini termasuk yang dituduh Mas Teko. Nah, cuma ketika sholat sudah dikomati belum berangkat, akhirnya imamnya imam Sosokkan. Imam dadakan. Iya. Tapi mohon maaf. Ya tidak apa-apa. Asalkan tadi itu lebih bagus kalau memang uraian ya pendek-pendek saja sudah, tidak apa-apa. Imamnya lebih awal datangnya. Saya mohon maaf, saya baru tahu kemarin ini sholat Jumat di Masjid kemarin itu saya sholat Jumat karena cuacanya sangat panas, imamnya sholat Jumat itu membaca wal asri dengan inatoilah itu di Masjidil Haram karena cuacanya sangat panas. Jamaah yang ada di pelataran Ka'bah saya baru tahu, padahal di sana itu yang dibaca kan panjang-panjang. Itu sholat Jumat wal asri rakaat pertama, yang kedua inatoilah. Nah, begini ini kan imam ngerti terhadap jamaah agar di Masjidil Haram itu sangat biasa saja itu kalau baca ayat-ayat Al-Qur'annya itu ada 10 menit. Sudah, nah di sini ada yang perlu disampaikan.